Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 6 sekolah dasar, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun ya. Kemarin sudah membaca surah Al-Kafirun, menghafalkan surah Al-Kafirun, dan sekarang menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Kita akan belajar menulis ya. Menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Aku harus bisa menulis huruf Al-Quran baik, benar, dan indah. Tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi juga indah dilihat. Karena apa? Menulis kitab suci Al-Quran, kitab sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus giat berlatih. Aku harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan baik dan benar, harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan pula pada huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nih perhatikan contohnya. Ini huruf aslinya ya, love. Kalau ditaruh di awal kalimat seperti ini ya, terputus ekornya. Kalau di tengah, ini diambil tengahnya saja. Karena apa? Sebelah depannya ada huruf yang mengikuti dan belakangnya juga ada huruf. Ini di tengah. Kalau di akhir ini berhenti seperti huruf aslinya. Hanya saja ada sambungannya. Contohnya nih, Qaf fathah, Loqo. Kemudian fa di awal, fa di tengah, fa di akhir. Fa. Kaf kalau di depan seperti ini jadinya beda dengan aslinya ya. Kaf di depan, kaf di tengah, kaf di akhir. Ka. Contoh nih, lam di depan, di awal ya, lam di tengah seperti ini, kemudian lam di akhir. Contohnya ini lili. Nun di awal, nun di tengah, nun di akhir. Nini. Mim di awal seperti ini, terputus ekornya. Mim di tengah, mim kalau di akhir seperti ini, hampir sama dengan aslinya, hanya saja ekornya ke bawah, kemudian bulatannya agak kecil. Mama. Ain. Ain ini kalau di awal seperti ini, hanya kepalanya saja. Kalau di tengah menjadi berubah seperti ini, di akhir bentuknya seperti ini. Kalau disambung A di awal dengan A akhir. Contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Misalnya ini wawu. Wawu kalau di awal seperti ini tetap ya seperti aslinya. Tapi kalau di tengah bisa. Kalau di tengah bentuknya seperti ini. Kemudian di akhir. Nah ini di akhir hampir sama, hanya ada sambungannya. Kalau disambung bagaimana? Apakah bisa wawawi, wawiwu? Tidak bisa. Tetap pasti hanya sendiri bersambung dengan yang lainnya. Ro. Contohnya ro di awal sama dengan aslinya. Ro di tengah seperti ini, ro di akhir. Ayo menyalin ayat-ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ke dalam kolom bergaris di bawah ini. Agar pekerjaan menyalin benar dan baik, maka perhatikan hal-hal berikut. Sebelum kalian menulis ya,
latihan menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama, menulis ayat Al-Quran itu dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Tidak seperti menulis bahasa Indonesia. Kalau menulis bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau menulis Al-Quran, menulis Arab dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah tegak atau rebah. Nah, ini harus teliti. Yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. Diutamakan dengan pensil terlebih dahulu, supaya juga kalau misalnya terjadi kesalahan, mudah untuk dihapus, tidak dicoret-coret. Yang keempat, salinlah seluruh ayat-ayat surah Al-Kafirun di bawah ini. Nah, kita akan belajar bersama menulis surah Al-Kafirun. Silahkan kalian siapkan buku tulis kalian untuk menulis surah Al-Kafirun. Kalau misalnya belum siap, nah, tayangan video ini bisa di-pause terlebih dahulu. Bisa diberhentikan dulu. Kalian siapkan alat tulis kalian, pensil kalian, buku tulis kalian. Kalau perlu, kalian ambil juz amma kalau punya, yang ada surah Al-Kafirunnya, supaya nanti bisa dicontoh. Atau kalian cukup melihat tayangan video ini, kemudian diberhentikan, ditiru. Baik, kita mulai ya. Ini Pak Nurin akan membuat garis terlebih dahulu. Nah, supaya nanti bisa rapi, Pak Nurin buat garis 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris saja. Karena nanti supaya bisa memasukkan surah Al-Kafirun. Kita awali dengan apa, anak-anak? Membaca Al-Quran dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan diawali juga dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perhatikan lafal basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf yang ke bawah garis, ada huruf yang tetap di garis, ada juga yang di atas garis. Nah, ini perhatikan, ini ditiru. Ba, sin, mim, kemudian ke bawah Allah, alif tinggi, lam agak rendah dikit, lam berikutnya lebih rendah, kemudian ha. Bismillahi, alif di atas garis, lam bawahnya nempel garis, kemudian ro ke bawah garis, berarti di bawah garis. Ha di atas garis, mim di atas garis, nun ke bawah ya, ke bawah garis. Alif, lam, ro sama ke bawah, ha di atas garis, ya nempel di garis, titiknya di bawah ya, di bawah garis. Kemudian mim akhir, ekornya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ayat pertama ya. Ini bismillah sebagai awalan. Ayat yang pertama, nah ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat nih, qaf di bawah garis atau di atas garis? Di atas garis ya, di atas garis, kemudian lam, ekornya ke bawah, di bawah garis, kemudian ya ini nempel di garis, kemudian ditambah alif ke atas, kemudian ya lagi nempel garis, ha jika di tengah seperti ini ya, ha di tengah ini nempel, sebagian di atas garis, sebagian di bawah garis, kemudian tambah alif. Qul ya ayyuha. Kemudian selanjutnya
alif lam kaf di tengah, ka ini ada mad badal fathah, fa nempel di garis, ro ke bawah garis, wawu kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah garis, hampir sama dengan ro bentuk bawahnya ya. Kemudian nun ke bawah garis. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat selanjutnya, ayat kedua. La ini lam alif di atas garis ya. Tapi ini ada yang nempel di garis di bawahnya. Alif di atas garis, ain juga di atas garis. Ba nempel garis, dal ini nempel di garis bawahnya. Mim masih di atas garis, ditambah alif. Ta nempel garis, ain bentuk tengah, kemudian ba nempel di tengah, nempel di garis, bentuk di tengah juga. Dal akhir, ini yang bawah nempel garis. Wawu kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis. Nun ke bawah garis. Ayat ketiga, ini sama ya, wawu kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah. Lam alif nempel di garis, ini bawahnya, ini atasnya di atas garis. Alif di atas garis, nun ta mim ini nempel di garisnya, kemudian ekornya ke bawah, ekornya mim. Abiduna, nah ini ada yang di bawah, ada yang di atas garis. Kalian perhatikan, bisa untuk menjadi contoh. Kalau perlu ini bisa di pause terlebih dahulu, diberhentikan supaya bisa dicontoh tulisan ini. 1, 2, 3, 4. Ayat keempat. Seperti itu ya. Lanjutkan sendiri di buku latihan kalian. Kalau di atas garis, ya ditulis di atas garis. Di bawah garis, juga ditulis dengan di bawah garis. Sampai dengan ayat yang terakhir. Ayat keberapa, anak-anak? Iya, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. La-nya masih di atas garis, kaf juga sama di atas garis, kemudian mim ekornya yang ke bawah garis, dal nempel garis, ya nun nempel garis, kemudian kaf di atas garis, mim ekornya yang ke bawah garis, wawu kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah garis. Lia lam di atas garis, ya-nya ke bawah garis, titik 2. Dal masih di garis, ya ini di pas garis ya, nempel garis, kemudian nun ke bawah garis, dibaca lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah kita sudah belajar menulis Al-Quran Surah Al-Kafirun. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kandungan isi dari Surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa praktek di rumah sendirian sehingga menjadi terampil bisa menulis Surah Al-Kafirun dengan benar, dengan tepat, dan juga dengan indah. Setelah ditulis, kalian baca sendiri-sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.